Halo, perkenalkan nama saya Karistima Katempuge. Saya mahasiswa dari Universitas Trinita Manado, program studi farmasi. Saat ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai intisari materi pada tanggal 1 Desember 2020 mata kuliah farmasetika dasar. Dalam materi tersebut membahas soal resep. Jadi resep yang lengkap itu berisi atau memuat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, nama, alamat dan nomor izin praktik dokter, baik itu dokter gigi ataupun dokter hewan. Yang kedua, tanggal penulisan resep atau inskriptio. Yang ketiga, tanda R pada bagian kiri setiap penulisan resep atau invokatio. Yang keempat, nama setiap obat dan komposisinya, praeskriptio atau ordanatio. Kemudian yang kelima, aturan pemakaian obat yang tertulis atau signatura. Yang keenam, tanda tangan atau paraf dokter penulis resep sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau subskriptio. Yang ketujuh, jenis hewan dan nama serta alamat pemiliknya jika itu adalah dokter hewan. Kemudian yang ke-8, tanda seru dan garis miring atau paraf dokter untuk resep yang melebihi dosis maksimalnya. Dalam materi tersebut dipertanyakan mengapa dalam resep harus ada tanda tangan dari dokter. Jadi, dalam resep harus ada tanda tangan dokter karena dokterlah yang bertanggung jawab atas si pasiennya. Kemudian, mengapa di resep ada tanda R? Tanda R itu berarti receipt atau ambillah. Kemudian, mengapa di resep harus ada tanda seru? Tanda seru diberikan di belakang nama obat jika dokter sengaja memberi obat dengan dosis yang melebihi dosis maksimumnya. Kemudian, resep yang tidak boleh diulang dan boleh diulang. Resep yang dapat diulang itu, jadi dokter menghendaki agar resepnya dapat diulang, maka dalam resep ditulis kata iter atau iteratie. Dan berapa kali resep boleh diulang, misalnya tertulis iter 3 kali, artinya resep dapat dilayani sebanyak 1 tambah 3 kali, yakni 4 kali. Kemudian jika dokter menghendaki agar resepnya tidak boleh diulang tanpa sepengetahuannya, maka dapat dituliskan pada resep tersebut dengan kata NI, ne iteratur, atau tidak dapat diulang. Resep yang tidak boleh diulang ini adalah resep yang mengandung obat-obatan narkotik, psikotropik, dan obat keras yang ditetapkan oleh pemerintah atau Menkes RI. Kemudian komponen resep, yang pertama remedium cardinal, yang kedua remedium adjuvans, yang ketiga corrigens, yang keempat constituent atau veticulum atau explains. Itulah intisari dari materi tanggal 1 Desember 2020. Terima kasih.